Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya. Di sini Pak Guru nanti diberi jadwal untuk MPLS dengan materi pengenalan dan dampak penggunaan teknologi informasi. Namun sebelumnya, mari anak-anakku kita selalu berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena sampai saat ini kita semua masih diberi kesempatan untuk belajar, walaupun belajarnya nanti jarak jauh. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat pada kalian semua, dimana kalian sekarang sudah naik ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu tingkat SMP. Selamat untuk itu, kalian diterima di SMP tercinta, SMP kebanggaan kita semua, yaitu SMP Negeri 1. Kemudian di sini Pak Guru juga mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mei Istiawan. Saya biasa kalau mengajar itu mengajar bahasa Jawa. Nanti kalau ada pelajaran bahasa Jawa di kelas mungkin saja nanti saya mengajar. Namun juga ada guru yang lain. Jadi nanti mungkin bisa ketemu, mungkin tidak. Lanjut saja. Di sini Pak Guru mau menerangkan materi, yaitu pengenalan dan dampak penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu, mari kita saksikan bersama penjelasannya. Pengenalan dan dampak penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Apa itu teknologi? Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Kemudian contohnya yaitu berupa TV, HP, perangkat komputer, sepeda, mobil, dan lain sebagainya. Apa itu informasi? Informasi sama dengan pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Kemudian yang dimaksud komunikasi yaitu pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi bisa diartikan juga hubungan atau kontak. Penggunaannya, penggunaan teknologi informasi dalam dunia telekomunikasi. Dalam telekomunikasi kita semua anak-anakku, kita tiap hari selalu menggunakannya, berkomunikasi bisa lewat HP ataupun media-media lainnya. Kemudian teknologi informasi di bidang pendidikan. Saat ini bidang pendidikan pun sedang banyak sekali penggunaannya. Contohnya nanti kita selalu belajar daring, itu nanti juga dimanfaatkan untuk pendidikan. Kemudian dalam dunia bisnis, juga di bidang dunia kesehatan ataupun dunia perbankan. Dan masih banyak lagi ya pemanfaatan penggunaannya teknologi informasi tersebut. Nah, dampak positif perkembangan teknologi. Ya. 1. Pertukaran sebuah informasi yang menjadi lebih mudah dan cepat. Jelas, kita sekarang zamannya serba instan, dipermudah dengan adanya teknologi tersebut. Memudahkan pekerjaan yang dulunya mungkin dianggap sulit, sekarang bisa dianggap lebih mudah atau lebih gampang. Sekarang bisa dianggap lebih mudah atau lebih gampang. Pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu orang menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online tanpa harus melakukan tatap muka. Nah, seperti ini kita tidak ketemu langsung. Jadi mungkin anak-anakku semua sekarang baru di rumah, sedang
sama-sama mengikuti pembelajaran. Kemudian juga ada dampak negatifnya, jelas itu. Perkembangan teknologi itu banyak juga dampak negatifnya. Yaitu masuknya budaya luar yang tidak mudah untuk diterima oleh anak di Indonesia. Dengan budaya-budaya kebarat-baratan yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita, itu jelas. Itu tidak mudah kita terima. Kemudian nomor 2, penggunaan gadget yang berlebih dan akhirnya dapat merusak perkembangan otak pada anak. Nah, sekarang mungkin kalian bisa lihat di sekitar anak-anakku semua, mungkin adik-adik kalian sendiri atau mungkin bahkan kalian ya, bangun tidur megangnya gadget, HP, Android. Kalau sudah asik itu lupa dengan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya harus dikerjakan. Kurangnya orang-orang bersosialisasi karena fokusnya selalu pada teknologi, jadi menjadi malas. Nah, tinggal rebahan di atas tempat tidur, kasur, ya lupa akan keluar. Tahu-tahu sudah sore, sudah malam, bahkan lupa makan, itu jelas. Kemudian nomor 4, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber. Ya, itu kejahatan cyber. Jadi penipuan-penipuan mulai dari kadang dapat WA atau SMS. Selamat, nomor Anda mendapatkan bla 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 bla, hubungi ini. Lah, ternyata itu semua adalah hoax. Nomor 5 yaitu cyberbullying atau pembulian, dibully. Nah, itu di media massa, di media-media sosial itu sering sekali ya, saling menebar fitnah, membuli sana, membuli sini, belum tentu kebenarannya. Kemudian banyaknya konten negatif yang berkembang pesat. Ya, ini jelas ini. Kalian saya wanti-wanti jangan sampai membuka konten-konten negatif yang bertebaran di dunia maya. Fitnah, konten-konten negatif yang bertebaran di dunia maya. Fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Nah, itu tadi sedikit saya singgung masalah bullying, termasuk di dalamnya itu jadi memfitnah sana, memfitnah sini. Ya, menjauhkan yang dekat. Nah, itu nomor 8 antaranya menjauhkan yang dekat. Ya, kita sendiri mungkin tidak sadar ketika kita kumpul ataupun berdekatan dengan bapak, ibu, ataupun adik atau kakak di rumah, semua kalau sudah pegang HP itu dekat, tapi fokusnya itu pada gadget atau HP yang kita pegang. Ya, itulah menjauhkan dari yang dekat menjadi jauh, dari yang jauh kita itu balas WA, balas Facebook, kirim status ataupun Instagram, terserah lah itu. Jadi menjauhkan yang dekat. Kemudian nomor 9, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Nah, setelah itu karena terlenanya itu semua pekerjaan jadi terbengkelai. Kemudian juga membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Nah, itu termasuk bahaya kecanduan berinternet. Nah, dengan semuanya itu lupa akan belajar. Itu menyebabkan penurunan prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang dan sebagainya. Semua itu tadi sedikit pemaparan yang saya paparkan. Masih banyak kekurangan, mungkin nanti sambil jalan kita belajar. Untuk itu saya akhiri saja. Banyak kata, banyak salah yang saya terucap, mohon dimaafkan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.